Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni hidayah wa sabrin ya kata ya alim wa syafa'il alim ta'alina Al-Fatihah. Mari kita memulai pembelajaran dengan membaca doa. Di sini Bapak akan menunjuk salah satu dan saya untuk memimpin membaca doa. Yang pertama yaitu Syahul Mubarak. Silakan memimpin baca doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih kepada anak Syahul yang telah membaca doa. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini, apakah anak-anak udah mandi belum? Belum. Bapak saya belum mandi ya? Ya. Di sini sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mulai dengan absen dan Bapak ingin tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Yang pertama Abdurrahman. Hadir Pak. Ya udah. Lanjut Abdul Mulyadi. Dewa. Oh hadir. Syahul Mubarak. Hadir Pak. Dikican. Hadir Pak. Fahri. Hadir Pak. Lanjut Irwan. Hadir Pak. Indonesia. Terima kasih telah hadir pagi hari ini. Iya, makasih. Lanjut. Pada pagi hari ini, sebelum mulai belajar pada hari ini, di sini Bapak akan menjelaskan pelajaran pada hari ini tentang perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya ada yang tahu pembelajaran pada minggu lalu, anak-anak? Lupa. Pak kasih tahu ya. Minggu lalu kita belajar tentang sejarah perkembangan Islam pada zaman Rasulullah SAW. Di sini, sebelum ini tolong siapa? Sini Bapak akan menjelaskan materi kita yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini anak-anak ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Baik. Mari coba jelaskan sedikit apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah SAW Pak dalam mengurusi negara dan terdiri dari 4 orang sahabat. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian yang terakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Betul. Nah, di sini yaitu Khulafaur Rasyidin adalah pengganti peran setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi. Di situ terjadi siapa-siapa saja Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. ya betul, tepat. Nah itu yang pertama Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sejarah, yaitu pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pertama ya, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang Abu Bakar As-Siddiq? Nah, Bapak akan menjelaskan. Abu Bakar As-Siddiq, Bapak jelaskan ulang ya lagi ya, anak. Dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah atau bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nama asli atau nama asli Abu Bakar As-Siddiq atau nama lengkapnya yaitu, ada yang tahu? Abdul Ka'bah. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar bin Abdul Quhafa bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Khalid bin Fik. Itu nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu di sini apa yang terkenal dari Abu Bakar As-Siddiq? Sifatnya As-Siddiq. As-Siddiq jujur. Abu Bakar As-Siddiq orang yang dermawan, jujur, santun dan bijaksana. Dan ketika itu Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, orang yang pertama percaya kepada Rasulullah SAW pada Isra Mi'raj yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Dari lanjut yaitu pengangkatan Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Abu Bakar ingin mengumpulkan para muhajirin untuk bermusyawarah tentang pemilihan atau pengganti Islam kepemimpinan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Maka di situ Abu Bakar memilih 2 yaitu Umar dan Abu Ubadah. Tapi ketika itu Umar berkata, wahai Abu Bakar, ketika itu Umar mengambil tangannya Abu Bakar dan berkata, wahai Abu Bakar, bukankah ketika semasa hidup kamu selalu bersama Rasulullah SAW dan kamu pernah disuruh Rasulullah SAW untuk menjadi imam ketika sholat? Bukankah itu sebagai kamu sudah dipercayai oleh Rasulullah SAW? Maka dari itu perkataan Umar, Abu Bakar langsung dibaiat atau dipilih untuk menjadi khilafah yang pertama yang dipilih dengan oleh masyarakat pada saat itu. Pada masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, pada masa kepemimpinan beliau, Abu Bakar adalah orang yang ingin membenarkan lagi kembali setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di saat itu kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, umat ingin menata kembali akidah-akidah di saat itu. Banyak peristiwa itu atau banyaknya orang-orang yang murtad di saat itu ke meninggalnya Rasulullah SAW. Itu di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Dan substansi dari pemimpinan Khulafaur Rasyidin dan yang kedua yaitu Abu Bakar ingin kembalikan lagi kodifikasi Al-Quran. Muncul perang Ridho menimbulkan banyak korban, termasuk para penghafal Al-Quran. Maka dari itu Abu Bakar mengumpulkan para penghafal Al-Quran. Salah satunya yaitu Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Di proses kodifikasi berlangsung hingga masa pemerintahan ketiga Utsman bin Affan.
Dan selanjutnya dari masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq juga untuk memperluas wilayah pada saat itu, salah satunya wilayah Umar, Damaskus, Jordania, Palestina. Selanjutnya yaitu masa kepemimpinan Khilafah Umar bin Khattab. Di sini ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ada yang tahu Umar bin Khattab? Siapa itu Umar bin Khattab? Sahabat Nabi Sahabat Nabi, ya betul, sahabat Nabi. yang ditakuti tidak hanya oleh manusia tapi jin dan setan juga takut. Betul. Di sini Bapak akan memperjelaskan kembali. Umar bin Khattab adalah lahir pada 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkap Umar adalah Umar bin Khattab bin Naufil bin Ali bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar sebelum masuk Islam terkenal orang yang bijaksana, gigih, tegas, dan ditakuti para kaum-kaum saat itu. Di saat pengangkatan Umar sebagai khilafah, ketika itu Abu Bakar menderita sakit dan merasa sakitnya itu semakin parah. Maka Abu Bakar mengumpulkan beberapa orang sahabat untuk mencari atau untuk menilai Umar bin Khattab itu bagaimana ciri-ciri atau bagaimana sosok Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar mengumpulkan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan untuk meminta pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Maka seketika pemilihan itu akhirnya Abu Bakar dan para sahabat memilih Umar bin Khattab untuk menggantikan peran khilafah Abu Bakar yang ketika itu menderita yang sakit yang sangat parah. Masa substansi atau strategi dakwah Umar bin Khattab di saat kepemimpinan Umar bin Khattab, ketika itu Umar bin Khattab mengatur administrasi negara, yang mana administrasi negara itu Umar mencontoh negara berkembang seperti Persia. Umar bin Khattab mengatur pemerintahan seperti negara seperti provinsi Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, dan Kufah, Palestina dan Mesir. Dan ketika masa kepemimpinan Umar mengeluarkan undang-undang. Pada masa itu Umar mulai ditertibkan undang-undang, kebijakan peraturan perundang-undang mengenai ketertiban pasar, ukuran dan jual beli, mengatur kebersihan dan jalan dan pasar. Itu di saat kepemimpinan pada masa Umar. Yaitu tentang masa khilafah yaitu Utsman bin Affan. Di sini Bapak akan menulis, tolong dicatat anak-anak. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap. Bin Affan. Ada yang pernah mendengar cerita dari Utsman bin Affan? Kenapa? Tolong, saudara Pak. Utsman bin Affan kalau tidak salah pernah membeli sumur orang Yahudi, di mana sumur tersebut sampai sekarang masih mengalir. Betul. Terima kasih kepada anak kami. Bapak akan menjelaskan mengenai Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah
5 tahun setelah tahun gajah. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf bin Quraisy bin Kilab. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abdul Manaf. Utsman bin Affan terkenal dengan orang yang hartawan, dermawan, pemalu, halus, dan tutur bahasanya. Itu sebelum masuk Islam, Utsman bin Affan itu sudah terkenal orang yang hartawan, pemalu, dan dermawan. Salah satu dermawannya Utsman bin Affan yaitu ketika di saat sebagai umat Islam di saat itu sedang dikenal sedang ada peperangan, maka di saat itu umat Islam sangat membutuhkan biaya, yaitu pada perang Tabuk. Maka saking dermawannya Utsman bin Affan ini, maka Utsman bin Affan itu menyumbangkan 940 unta, 60 ekor kuda, dan menyumbangkan 10.000 dinar untuk membiayai pasukan Usra pada perang Tabuk di saat itu. Itu salah satunya kedermawanan Utsman bin Affan. Pada saat pengangkatan Utsman bin Affan, dari akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarnai dengan penikaman yang dilakukan Abu Lu'lu'ah, dan ketika itu sebelum penggantian khilafah Umar, maka di saat itu ada penikaman terhadap Umar bin Khattab yang diwarnai dengan penikaman yaitu kepada yang ditikam Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Dan ketika itu karena Umar bin Khattab itu ditikam merasa kesakitan, maka Umar merasa nyawanya sudah di akhir-akhir, maka saat itu Umar mengumpulkan 6 orang sahabat untuk memilih siapa yang akan menjadi penggantinya. Maka saat itu Umar mengumpulkan salah satunya 6 orang itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Maka di saat itu pemilihan dari 6 orang yang sudah dipilih Umar, maka yang dipilih kebanyakan yaitu Utsman bin Affan. Betul. Dari masa kepemimpinan Utsman bin Affan, apa saja dari perkembangan dari masa Islam, dari masa kepemimpinan Utsman bin Affan, salah satunya yaitu perluasan wilayah, yang mana dari zaman perkembangan Utsman bin Affan, salah satunya yang dimiliki wilayah kuasai oleh wilayah itu meliputi Armenia, Tunisia, dan Persia. Dan di masa Utsman bin Affan itu ada juga yaitu pembukuan Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan cara baca Al-Quran itu, Utsman memutuskan untuk melakukan menyeragamkan bacaan Al-Quran itu. Cara baca inilah yang secara resmi dipakai sampai saat ini. Selanjutnya yaitu Khilafah Ali bin Abi Thalib. Tolong dicatat lagi anak-anak. Ada yang kenal, ada yang pernah mendengar sejarah dari Ali bin Abi Thalib? Tidak ada, Bapak akan menjelaskan. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Mekah. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu orang yang dalam termasuk golongan As-Sabiqunal Awwalun. Ada yang tahu As-Sabiqunal Awwalun? Nafari, coba. Apa itu As-Sabiqunal Awwalun? Golongan pertama orang-orang yang masuk Islam. Betul. Itu golongan orang yang pertama masuk
Islam. Ali bin Abi Thalib dikenal orang yang pintar keilmuannya, serta sebagai orang yang hakim terbuka di kalangan sahabat di saat itu. Maka hingga saat itu Ali bin Abi Thalib digelar dengan Babul Ilmi, yaitu pintu ilmu. Ketika terjadi di sini pengangkatan Ali bin Abi Thalib di saat itu untuk menjadi khilafah, di saat itu ketika terjadi pengepungan atas Utsman bin Affan oleh para pemberontak, maka Ali bin Abi Thalib menyuruh Hasan dan Husain untuk menjaga yaitu Utsman. Namun di penjagaan penjagaan Hasan dan Husain itu tidak terlalu, atau di saat penjagaan Hasan dan Husain itu tapi lolos dari penjagaan, dan di saat itu akhirnya Utsman bin Affan itu dibunuh oleh orang-orang di saat itu yang membenci Utsman bin Affan. Pada di saat meninggalnya Utsman bin Affan, maka terjadilah untuk mengganti khilafah Ali menjadi khilafah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka adalah pemilihan siapa yang akan menggantikan Ali bin Abi Thalib. Di saat itu dikumpulkan oleh para sahabat untuk siapa yang akan dipilih setelah wafatnya Utsman bin Affan. Maka para sahabat memilih Ali bin Abi Thalib karena kepintaran, kejeniusan, dan orang yang dekat dengan Rasulullah di saat itu. Maka akhirnya para sahabat memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khilafah yang keempat. Betul. Di saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, apa saja yang terjadi? Di saat kepemimpinan Ali bin Thalib banyak terjadi pemberontakan atau banyak terjadi perselisihan internal, yang mana ada peperangan antara perang Jamal, yaitu antara Ali dan Aisyah, dan banyak terjadi perselisihan, yang mana beberapa strategi keterbatasan di saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali memecat kepala yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Terus Ali juga mengambil kembali tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabat tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan sambil kembali untuk dikuasai negara. Maka di saat itu terjadi keributan antara golongan. Di saat perang Jamal itu banyak terjadi pemberontakan, banyak terjadi kericuhan pada di saat zaman khilafah Ali bin Abi Thalib. Mungkin ini dari penjelasan Bapak akan menampilkan video sedikit. Anak-anak tolong perhatikan dari video dan amati dari video yang Bapak putar. Baik Pak. Baik. 4 nama Khulafaur Rasyidin, pengertian dan biografi singkat. Nama Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah kepemimpinan atau kekhalifahan Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merupakan sahabat terdekat Nabi. Tidak hanya sebatas sahabat, mereka juga merupakan mertua dan menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing khalifah dipilih dengan cara yang berbeda-beda. Di dalam kepemimpinan 4 nama Khulafaur Rasyidin, Islam semakin berjaya meskipun sudah tidak ada lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam berkembang tidak hanya di Jazirah Arab, tapi menyebar hingga ke Levant, Kaukasus, Afrika Utara, hingga Asia Tengah dan Timur. Berikut ini 4 nama Khulafaur Rasyidin yang termasyhur dan bijaksana. 1. Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin pertama, khalifah pertama yang ditunjuk setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ia merupakan sahabat Nabi yang paling mulia, bahkan ia tergolong manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Abu Bakar juga merupakan golongan as-sabiqunal awalun atau 7 orang pertama yang masuk Islam.
Beliau juga merupakan bapak mertua dari istri kesayangan Rasulullah, Aisyah. As-Siddiq adalah gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya karena ia selalu berkata benar dan membenarkan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa jabatannya sebagai khalifah cukup singkat, yaitu dari tahun 632 hingga 661 Masehi. Semasa ia menjabat, Abu Bakar fokus untuk memadamkan pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada kekhalifahannya. Kedua, Umar bin Khattab, khalifah kedua. Sebelum Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah, beliau mengusulkan nama Umar dan merendah diri. Umar memang sosok yang tegas dan bijaksana sehingga ia banyak disegani oleh para sahabat lainnya. Ia bahkan sangat ditakuti oleh para musuh-musuh Islam. Diberi gelar Al-Faruq oleh Rasulullah yang berarti pemisah antara yang hak dan yang batil. Ia termasuk golongan Amirul Mukminin yang pertama kali masuk Islam bersama dengan Abu Bakar. Wataknya yang keras membuatnya mendapat julukan singa padang pasir. Beliau menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar. Sebelum meninggal, Abu Bakar memang pernah bertanya kepada para sahabat tentang penunjukan Umar sebagai penggantinya. Para sahabat yang lain juga menyetujuinya. Akhirnya Umar menjabat sebagai khalifah setelah meninggalnya Abu Bakar selama 12 tahun. Ketiga, Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin ketiga. Utsman menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar yang wafat setelah sakit akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Sepeninggalnya Umar, ada dua nama yang diajukan sebagai khalifah, yaitu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing kandidat mempunyai pendukung yang mengusungnya. Pada akhirnya kesepakatan terbesar jatuh kepada Utsman. Beliau menjabat sebagai khalifah di usianya yang ke-70 tahun. Masa jabatan Utsman sekitar 12 tahun lamanya. Saat menjadi khalifah, yang paling disoroti dari kebijakan Umar ialah pengangkatan anggota keluarga menduduki jabatan penting. Meskipun begitu, ia berhasil membangun kota pusat pemerintahan menjadi lebih baik. Pada masalah suksesi kepemimpinan, Utsman bin Affan tidak meninggalkan pesan. Dia meninggal terbunuh dalam peristiwa berdarah ketika sedang membaca Al-Quran. Hal itulah yang memperburuk situasi politik setelah meninggalnya Utsman bin Affan di usia 83 tahun. Keempat, Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah keempat menggantikan Utsman dalam situasi yang sedang panas. Situasi tersebut bahkan mengambil Utsman sebagai korban. Sebenarnya Ali saat itu tidak mau menerima jabatan sebagai khalifah karena situasi yang tidak stabil. Apalagi ada penolakan dari pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Desakan yang kuat dari umat membuat Ali akhirnya menerima jabatan sebagai khalifah. Beliau mulai menjabat di tahun 656 Masehi. Di masa pemerintahannya, Ali harus menghadapi kelompok-kelompok yang meminta pengusutan atas peristiwa berdarah yang membuat Utsman terbunuh. Ali mengalami masa-masa yang sulit karena saat ia menjabat sebagai khalifah, umat Islam mulai terpecah. Dia menghadapi situasi yang berbeda dengan zaman Abu Bakar dan Umar, di mana umat Islam pada masa Abu Bakar dan Umar masih bersatu. Mereka memiliki banyak tugas yang harus dituntaskan seperti perluasan wilayah Islam. Selain itu, kehidupan sosialnya masih sangat sederhana dan belum banyak terpengaruh oleh kekayaan dan kedudukan. Sedangkan zaman Ali bin Abi Thalib wilayahnya luas dan besar, serta perjuangannya sudah terpengaruh oleh motivasi duniawi. Ali menghadapi kelompok penentang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakannya pada pemecatan pejabat-pejabat. Hal ini yang dianggap penyebab munculnya pemberontakan.
Muawiyah menghadapi juga perlawanan dari Zubair bin Awam dan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuh Utsman bin Affan. Pertentangan keduanya mengakibatkan perang Jamal atau perang unta karena Aisyah menunggang unta dalam peperangan. Pertentangan Ali dengan Muawiyah mengakibatkan perang Siffin. Perang tersebut diakhiri dengan tahkim atau arbitrase di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Akibat peristiwa itu, muncul 3 golongan di kalangan umat Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Ketiganya golongan yang sangat kuat dan mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari video tersebut Bapak ingin dari anak-anak untuk menjelaskan sedikit apa yang sudah Bapak jelaskan tadi dan apa yang Bapak sudah tampilkan di video tersebut. Tolong anak-anak jelaskan sedikit dari perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Anak-anak, salah satu tokoh Khulafaur Rasyidin ini tolong anak-anak jelaskan sedikit, yaitu Irwan, silakan maju. Baik, saya akan sedikit menyampaikan tentang hasil analisis saya di dalam video sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir sekitar 13 Rajab 599 Masehi, wafat 21 Ramadan 200 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai 661. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Secara silsilah, Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, dihapus dulu. Selanjutnya Bapak akan tunjuk yaitu edit untuk menjelaskan sedikit dari apa dijelaskan dari Bapak dan dari video tersebut. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit tokoh Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkuasa pada tahun 634 sampai dengan 644. Dia juga digolong sebagai Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu tokoh sahabat utama Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan ayah dari Hafsah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Dari penjelasan Bapak dan dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, maka berakhirlah pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menanyakan apakah ada di sini ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran Bapak tadi? Saya Pak. Ya, silakan. Di sini aja Pak. Ya, kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Baik, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang saya catat, pertama, Khalifah Abu Bakar Siddiq merupakan khalifah yang cerdas, jujur dan mempunyai kepribadian yang tulus serta seorang pemimpin yang demokratis. Poin yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab merupakan sosok yang pemberani dan tegas dalam memimpin. Poin ketiga, Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat dermawan dan juga cerdas. Dan yang terakhir, yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat Rasulullah SAW dan banyak mengoleksi ilmu beliau, sehingga Ali terkenal juga dengan kecerdasan dan keluasan ilmu yang dimilikinya. Ini saja Pak. Terima kasih kepada Irwan yang telah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa meniru dari tokoh-tokoh Islam, yaitu Khulafaur Rasyidin, yang mana Abu Bakar sebagai orang yang jujur, orang yang dermawan, dan orang yang bijaksana, dan Umar sebagai orang yang tegas, pemberani, dan Utsman
sebagai orang yang hartawan dan dermawan, dan Ali bin Abi Thalib yaitu orang yang cerdas dengan keilmuannya. Semoga anak-anak bisa meniru dari khulafaur rasyidin ini, dari keempat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran ini mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, anak-anak tolong kerjakan tugas di halaman 151, yaitu tolong kerjakan minggu depan dikumpulkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak meminta salah satu dari kalian untuk menutup pembelajaran pada hari ini, yaitu Syahrul untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Baiklah, saya akan memimpin untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.